Selamat malam kepada pemirsa Guru Sadan TV di seluruh Indonesia. Guru Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guru Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi tentang teknokratisasi desa. Dan di hadapan kita sudah hadir seorang ahli yang selama ini sehari-hari bergelut dengan isu-isu terkait dengan desa ya. Beliau adalah Octav Palevi, SIP, MIP ya. Dan beliau saat ini sedang mengambil program Doktor Ilmu Sosial S3 di Undip, dan kita berdoa bersama semoga beliau selalu sukses dalam perjuangan dan dalam studinya. Amin. Oke, Bung Octav, ini kita diskusi secara khusus terkait dengan teknokratisasi terhadap desa ya. Nah, bagaimana sih Bung Octav melihat perkembangan desa saat ini ya? Silakan. Ya, terima kasih Bung Goris dan juga pemirsa Goris Sahdan TV dimanapun Anda berada. Seperti tema yang kita angkat pada hari ini, kita berbicara tentang teknokratisasi desa. Kalau kita berbicara tentang teknokratisasi, pertama teknokratisasi itu tidak lepas dari ideologi. Ini yang harus kita pahami, bahwa teknokratisasi itu adalah ideologi politik, di mana pengambilan keputusan itu berada di tangan para teknisi atau para ahli. Nah, ini substansi dasar dari teknokratisasi. Kenapa kemudian teknokratisasi itu kemudian mempunyai pengaruh yang sangat besar? Ternyata memang ada kepentingan politik, ada kepentingan ideologi memang yang ingin ditancapkan dan ditanamkan ke desa supaya desa itu kembali menjadi objek. Objek apa? Objek ideologi yang ditentukan oleh para teknokrat ini. Para teknokrat ini saya melihat mereka membawa ideologi. Mereka membawa nilai-nilai tertentu supaya bisa masuk sampai desa, terutama ideologi ideologi ekonomi dan ideologi pembangunan. Nah, dua ideologi besar inilah yang kemudian ke depan akan menjadikan desa menjadi tergantung lagi dengan pemerintahan supradesa. Nah, ini yang sangat berpengaruh ke depan, yang kemudian perlu perhatikan. Mereka ingin mengembalikan dan hilangkan ke depannya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, substansi dasar dari teknokrasi itu tidak lepas dari kepentingan dan ideologi tertentu. Seperti itu, Bung Goris. Oke, Bro. Ini kan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya terkait dengan teknokratisasi terhadap desa ya. Nah, yang pertama secara teoritik ya, teknokratisasi itu sebenarnya adalah proses berdesa sebagaimana yang Bung katakan ya, yang dikendalikan atau diintrusi oleh banyak agenda-agenda para teknokrat ya. Dan kaum teknokrat ini merasa diri bahwa mereka lebih ahli, lebih pandai lah ya di dalam mengatur dan mengurus desa. Nah, kita kan mempunyai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, yang di sana dikatakan bahwa desa itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ya. Nah, bagaimana pandangan Bung Octav terkait dengan di satu sisi desa itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tetapi di sisi lain
ada berbagai macam kebijakan yang diatur atau dikendalikan oleh para teknokrat ya. Salah satu contoh misalnya peraturan Menteri Desa ya, nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana di dalam pasal 6 itu dikatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu harus selaras dengan SDGs ya. Dan SDGs ini tentu saja adalah konsep yang dibuat oleh Kementerian Bappenas. Nah, bagaimana Bro melihat kewenangan desa di satu sisi, kemudian di sisi lain ada instruksi yang terkait dengan masuknya kaum teknokrat ke desa ini? Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya rasa teknokrasi ini sudah masuk pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita lihat misalnya dari proses perencanaan pembangunan desa. Di sini desa sudah diberikan kewajiban dengan rambu-rambu tertentu yang mengharuskan desa mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang harus dipahami. Dari proses perencanaan saja, teknokrasi ini sudah ada, dan para teknokrat ini sudah menanamkan kekuasaan mereka di desa, mulai dari perencanaan, apalagi pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan kita melihat bahwa di dalam proses penggunaan dana desa itu banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh desa supaya dia bisa mengalokasikan dan menggunakan dana yang seharusnya menjadi hak dia. Nah, ini cengkramannya juga sampai ke situ. Ini juga berlanjut kepada proses pelaporan dan evaluasi penggunaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, sampai kepada pembentukan kemandirian desa. Itu juga diintervensi, bahwa ada rambu-rambu yang memang harus diikuti oleh desa. Apabila dia keluar dari rambu-rambu tersebut yang diatur dengan berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu, mereka kemudian mendapatkan sanksi yang diberikan oleh pemerintah karena mereka dianggap tidak patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seharusnya desa itu memiliki kemandirian. Kemandirian ini bersifat otonom sebenarnya. Mereka memiliki hak asal usul yang seharusnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan di desa, pemberdayaan terhadap masyarakat desa itu untuk memenuhi hak asal usul mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Tapi lagi-lagi karena memang ini upaya untuk menaklukkan desa dan ingin kembali menguasai desa, bahkan kemudian mengambil kewenangan desa ke depannya, makanya program-program yang dibuat oleh para teknokrat itu kemudian bias terhadap ideologi-ideologi tertentu, termasuk di dalamnya program SDGs yang Bung Goris tadi sampaikan. Ini bagian dari upaya dalam rangka mengintervensi kewenangan desa agar kemandirian desa itu bisa diintervensi. Karena apa? Karena memang kalau kita berbicara, sekali lagi saya sampaikan, berbicara tentang teknokrasi, itu dia bias ideologi tertentu, bias nilai-nilai tertentu yang pada akhirnya mengkooptasi kewenangan desa. Artinya ke depan desa kalau tidak ada perlawanan secara masif dan mengembalikan lagi fungsi desa ke fungsi asal mereka yang memiliki kemandirian secara utuh, menurut saya desa tetap akan ke depan desa menurut saya tetap terkooptasi oleh kepentingan ideologi tadi. Nah, akhirnya berada di dalam cengkeraman para teknokrat menurut saya. Seperti itu, Bang. Oke, Bro. Ini ada beberapa catatan penting kita ya terkait dengan teknokratisasi desa ini ya. Yang pertama, sejauh mana misalnya Bro melihat bahwa
otoritas politik desa itu masih berjalan ya. Kan Bro tahu bahwa pemerintah desa itu dipilih secara langsung ya. Tetapi ketika mereka mendapat mandat, kemudian mendapat otoritas, tetapi kewenangannya dicabut begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bro melihat dampaknya terhadap demokrasi desa? Oke, memang di satu sisi dari aspek politiknya kita melihat bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengelola itu, tapi hanya sampai pada tahapan mengelolanya saja. Mengelola dan memilih kemudian siapa yang diberikan otoritas dan diberikan mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa tersebut melalui mekanisme politiknya tadi. Nah, itu memang diberikan itu. Tapi lagi-lagi pada saat mereka sudah ditetapkan sebagai orang yang memiliki otoritas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mereka kemudian dibenturkan dengan berbagai macam intervensi melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara. Karena apa? Karena kita berharap bahwa sebenarnya otoritas politik yang baru terbangun dan baru terbentuk di desa itu mereka benar-benar di dalam pelaksanaannya membawa perencanaan politik dia. Tapi lagi-lagi dia dibenturkan dengan perencanaan teknokratik yang datang dari atas, dari pemerintahan supradesa yang pada akhirnya mengeliminir dan bahkan secara perlahan mengikis perencanaan-perencanaan politik yang telah dibawa oleh pemerintah desa. Pada akhirnya desa kemudian mengikuti perencanaan teknokratik yang datang dari atas, kiriman-kiriman dari pemerintahan supradesa. Dampaknya terhadap demokratisasi desa, ke depan saya melihat bahwa demokratisasi desa itu hanya sebagai sebuah mekanisme politik saja untuk menentukan kepemimpinan di desa. Dia belum sampai kepada bagaimana membentuk desa sebagai sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kedaulatan dan kemandirian yang sesuai dengan jati diri mereka. Ini tidak akan terbentuk selama proses teknokratisasi ini masih tetap dilakukan dan regulasi yang berkaitan dengan peran teknokrasi ini masih dikirimkan oleh pemerintah supradesa. Karena apa? Karena desa konsekuensinya kalau desa tidak mengikuti kiriman regulasi yang dibuat oleh pemerintahan supradesa itu, ini berpengaruh terhadap keuangan desa, pendapatan desa, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat desa menjadi termarginalkan secara ekonomi, walaupun mereka memiliki kemandirian secara politik. Tapi kemandirian secara politik juga tanpa didukung dengan sumber daya ekonomi, ini juga akan susah bagi desa untuk bergerak menurut saya, Bung. Bro, sejauh pengamatan Bro ya, ini kan berimplikasi juga terhadap perencanaan desa ya, dan mekanisme-mekanisme teknokratis tentu saja menjadi sangat dominan ya dalam perencanaan desa ya, atau dalam musdes ya. Nah, bagaimana Bro melihat terkait dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam membangun desa? Kalau kita melihat prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan desa, dewasa ini kita melihat itu sangat bagus dan sangat luar biasa, bahkan sangat besar. Tapi kemudian perangkat untuk mengelola prakarsa inilah yang kemudian menghalangi substansi dari prakarsa tersebut. Makanya kemudian di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaannya, ada hal-hal yang berbau teknologi yang sifatnya SIS itu, sistem informasi desa, sistem keuangan desa, dan lain sebagainya. Ini adalah produk dari teknologi. Ada berapa itu aplikasi itu yang masuk desa itu? Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri, sistem keuangan desa itu sendiri, sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Jadi hal-hal yang bersifat SIS ini, sistem ini adalah pada prinsipnya produk teknokrat.
yang menurut mereka ingin membantu desa keluar dari hal-hal yang bersifat administratif, tapi pada akhirnya mengungkung desa untuk menciptakan kemandirian mereka. Ini sangat berbahaya menurut saya. Makanya tidak efektif menurut saya apabila sistem seperti ini masih tetap diberlakukan secara universal. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari pengalaman beberapa desa di luar Pulau Jawa misalnya, ternyata masih banyak desa-desa kita yang masih belum mampu menjangkau teknologi-teknologi itu, sehingga mereka kurang efektif dalam mempergunakan sistem-sistem yang telah dibangun itu. Pada akhirnya yang terjadi adalah mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait agar seluruh desa mempergunakan sistem itu, dan di dalam prosesnya mereka diminta untuk datang ke ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan, untuk mengisi itu semua sebagai syarat dari proses untuk mendapatkan keuangan desa. Ini sangat berbahaya. Artinya hal yang substansi itu menjadi hilang oleh hal yang bersifat teknis. Terutama misalnya kampung-kampung di Papua ya, atau di daerah desa-desa di daerah pedalaman ya. Ya, desa-desa di daerah pedalaman. Karena tidak semua wilayah di Indonesia yang mampu terjangkau oleh teknologi informasi. Yang basis utama dari penggerakkan sistem-sistem itu adalah teknologi informasi. Ya, listrik dan telekomunikasi ya. Listrik dan telekomunikasi. Nah, ini sebenarnya sistem itu sebenarnya bagus selama dia hanya sebagai salah satu penunjang saja, bukan faktor utama di dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan desa. Tapi oleh para teknokrat ini dibalik, bahwa hal-hal yang seharusnya hanya penunjang itu menjadi wajib, sehingga semua perangkat desa itu wajib mengisi perencanaan mereka, pelaksanaan pembangunan mereka, rencana belanja keuangan mereka itu di dalam sistem itu semuanya. Bahayanya lagi, desa tidak diberikan kewenangan untuk membuat kode rekening sendiri yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lokal desa. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya. Artinya ada upaya yang dilakukan secara sistematis oleh ideologi tertentu yang dibawa oleh para teknokrat ini untuk mengambil kembali kewenangan desa. Nah, ke depan ini sangat berbahaya. Iya ya, ini menjadi PR yang sangat penting ya, politik teknokrasi ini ya. Bro, di samping jebakan aplikasi ya, kemudian membuat perangkat desa itu menjadi sibuk untuk melayani kekuasaan ya, melayani aplikasi, kemudian melayani administrasi ya, dan sistem-sistem lain tadi. Nah, masih adakah waktu bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat, untuk melayani masyarakat? Kalau kita belajar dari daerah-daerah termarginalkan dan terpinggirkan, kita akhirnya hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi yang bersifat sistem ini. Iya ya. Mereka akhirnya meninggalkan desanya, sehingga kemudian melupakan tugas fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Bahkan pengalaman saya, itu ada banyak sekali masyarakat yang komplain. Karena apa? Karena kepala desa jarang berada di desanya. Alasan kepala desanya, saya sibuk dengan urusan administrasi pemerintahan desa, karena untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa ini butuh jaringan telekomunikasi, jaringan informasi. Di tempat di desa kita, jaringan telekomunikasinya tidak ada. Jadi alasan mereka, kalau saya tidak keluar dari desa kita itu akan tertinggal. Nah, ini kan sangat berbahaya. Akhirnya para perangkat desa, kepala desa itu melayani administrasi, melayani sistem, tidak lagi melayani masyarakat yang sebenarnya menjadi tugas pokok dan fungsi utama mereka.
pelayanan terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya. Iya ya. Kira-kira apa nih solusi yang bisa dilakukan terutama oleh pemerintahan Jokowi ya? Kita tahu kan bahwa pemerintahan Jokowi itu pemerintahan yang pro terhadap kewenangan desa, kemudian pemerintahan yang ingin membangun Indonesia dari desa ya, atau desa membangun Indonesia. Nah, dengan teknokratisasi terhadap desa ini kan itu semacam perangkat teknokrat yang tidak hanya menjebak desa ya, tetapi melakukan sentralisasi terhadap desa. Semua gagasan, program, dan lain-lain semuanya itu dikerjakan oleh orang di Jakarta. Kemudian prakarsa dan inisiatif masyarakat desa itu dikebiri, dan pada akhirnya pemerintahan desa itu kan tidak lagi melayani rakyat, tetapi melayani pemerintahan supradesa. Nah, apa nih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi menguat atau masifnya teknokratisasi terhadap desa ini? Karena gini loh bro, ini tidak hanya di satu bidang aja ya, tetapi hampir semua terkait dengan kebijakan-kebijakan sektoral ya. Misalnya Kementerian Kesehatan itu punya program stunting ya. Kemudian Kementerian Sosial itu punya program BLT Dana Desa. Kemudian juga Kementerian Pertanian itu ada pengadaan bibit ya. Dan hampir semua program-program ini termasuk SDGs tadi itu ya ternyata anggarannya dibebankan kepada desa ya. Sehingga hampir semua perencanaan untuk anggaran ya, penggunaan anggaran di desa itu ya dihabiskan untuk kegiatan sektoral, kementerian sektoral, kementerian yang yang ada di Jakarta itu dipaksakan untuk dilaksanakan oleh desa ya. Dan harusnya kan kementerian-kementerian ini kan punya uang sendiri. Dan di Undang-Undang Desa itu kan sudah dikatakan bahwa semua program dari kementerian sektoral yang diberikan kepada desa harus disertai dengan biaya, tenaga, dan fasilitas. Tetapi kenapa justru yang diambil itu dana desa? Ya, ini sebenarnya adalah upaya untuk melepaskan tanggung jawab yang dikerjakan oleh kementerian-kementerian di beberapa sektor tadi. Saya melihatnya seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa dana desa yang mereka kirimkan dari pusat yang seharusnya menjadi hak desa itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sektoral tadi, kementerian-kementerian yang ada di desa. Dampaknya itu kegiatan-kegiatan di desa itu menjadi terganggu, kegiatan-kegiatan sektoral tadi. Misalnya program SDGs itu menjadi kewajiban yang harus dibiayai dari anggaran desa. Nah, padahal anggaran ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa misalnya, peningkatan sumber daya manusia desa misalnya. Nah, ini bisa dipergunakan untuk itu. Tapi karena ini menjadi sebuah kewajiban yang dititipkan oleh para teknokrat melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah, akhirnya desa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan bargaining, akhirnya desa hanya bisa mengikuti. Ini jebakan-jebakan yang memang sengaja diciptakan untuk kembali mengkooptasi desa. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, kalau kita berbicara apa yang harus dilakukan ke depan, menurut saya ya untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu sistem pelaksanaan dan kinerjanya itu harus diserahkan ke desa tanpa harus dicampuri oleh pemerintahan supradesa, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi-teknologi yang dibuat oleh para teknokrat tadi. Boleh saja itu dipergunakan, tapi dia sifatnya untuk membantu, memudahkan di dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa.
Jadi dia hanya membantu, bukan yang utama. Kalau sekarang logikanya itu sudah dibalik. Dia tidak lagi membantu, tapi dia yang harus dilayani. Yang berakibat kepada beberapa hal yang seperti kita bahas di depan tadi. Pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, perangkat desa sering tidak ada di tempat, pembangunan desa menjadi terhambat. Seharusnya perencanaan yang dibuat oleh kepala desa itu bisa dilakukan secara periodik, setiap tahun dari APBDes yang dia buat. Artinya capaian-capaian ini nanti secara politik pasti akan ditagih oleh konstituennya, oleh masyarakatnya. Kenapa perencanaan politik yang dibuat oleh desa yang tertuang di dalam ini APBDes itu banyak tidak tercapai. Di dalam RPJMDes misalnya, kenapa itu kemudian tidak tercapai? Karena memang banyak titipan program dari luar yang diberikan ke desa tanpa disertai dengan titipan anggaran dari dinas-dinas atau kementerian di sektor-sektor tertentu. Seperti SDGs misalnya, seperti program stunting di Kementerian Kesehatan. Nah, ini tidak disertai dengan anggaran pendukungnya, tenaga pendukungnya, tapi lebih dibebankan kepada anggaran desa. Untuk program stunting misalnya, melalui PKK desa itu diwajibkan untuk memberikan makanan sehat bagi pertumbuhan anak melalui anggaran desa. Nah, ini kan programnya pemerintah pusat, programnya Kementerian Kesehatan. Ya, tapi kenapa kemudian dibebankan kepada desa? Ini ya lagi-lagi proses kooptasi, memang kooptasi terhadap desa, menurut saya. Seperti itu. Apakah mungkin juga semacam pendobelan anggaran juga ya di dalam pelaporan anggaran negara ya? Sudah dilaporkan desa untuk gizi gizi yang yang cukup bagus lah ya. Tetapi mungkin juga ada kementerian melaporkan juga bahwa mereka mempunyai kegiatan itu dan menghabiskan anggaran sekian gitu ya. Ada nggak indikasi-indikasi ke sana? Saya tidak membaca struktur keuangan kementerian. Jadi bagaimana struktur keuangan mereka, apakah itu double sama dengan program di desa atau paling enggak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah paling enggak mereka sudah membuat program dan program itu kemudian dibebankan kepada anggaran negara dan anggaran negara itu dibebankan kepada anggaran desa. Nah, ini yang berbahaya. Seharusnya program-program seperti itu yang merupakan program sektoral kementerian itu dilaksanakan sendiri oleh kementerian melalui anggaran yang dikeluarkan oleh kementerian itu sendiri, namun pelaksanaannya di desa. Kalau misalnya ada desa yang memang benar-benar terindikasi stuntingnya banyak, silahkan kementerian bekerja di desa itu membuat program, stunting itu menjadi berkurang di desa. Kan mereka ada bidan desa, ada perawat desa gitu kan? Kenapa enggak menggunakan tenaga itu untuk menjalankan program stunting? Mengapa dibebankan ke desa? Dan ini juga ada ini loh Bu, ada usulan baru juga dari Kementerian Pendidikan terkait dengan perpustakaan desa untuk meningkatkan literasi. Jadi nanti semakin banyak kementerian-kementerian sektoral itu yang punya program yang aneh-aneh gitu ya. Dititipkan di desa. Dititipkan di desa, dijalankan oleh orang desa, menggunakan uangnya orang desa. Begitu. Jadi ini seperti ya merampok desa gitu ya. Jadi dikira uang 1 miliar yang dikasih ke desa itu banyak sekali, kemudian banyak kementerian itu menawarkan berbagai macam program yang pada akhirnya ya desa itu menjadi tidak berdaya, energi mereka itu habis untuk membuat laporan penggunaan
uang untuk program dari kementerian sektoral itu. Nah. Ya memang kita melihatnya seperti itu, kan banyak sekali program-program yang kemudian dimasukkan ke desa. Yang ide dasarnya itu adalah dari kementerian-kementerian sektoral tadi. Pertama dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Dua kementerian ini yang paling sering itu. Termasuk di dalamnya mewajibkan satu desa satu bidan. Satu desa satu bidan, di dalam proses pemberian insentif dan kesejahteraan bidan pun itu masih dibebankan kepada desa juga. Nah, untuk menggerakkan supaya bidan ini juga bisa bekerja, itu juga dibebankan kepada desa. Desa dibebankan dengan diminta untuk membangun bangunan bangunan polindes. Nah, itu dibebankan dengan hal-hal seperti itu. Setelah itu dibangun, itu dibebankan lagi, diminta untuk memenuhi fasilitas-fasilitasnya. Setelah fasilitasnya itu terpenuhi, nanti juga dibebankan lagi, diminta untuk membuat program secara kontinu berkelanjutan di desa itu, pelayanan terhadap masyarakat desa yang dilakukan oleh bidan-bidan desa, tenaga kesehatan di desa itu melalui anggaran desa. Nah, seharusnya untuk masalah kesehatan itu menurut saya ya harus dikerjakan secara maksimal oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Dan anggaran pun itu harus datang dari anggaran Kementerian Kesehatan juga. Begitupun masalah pendidikan. Kalau kita berbicara tentang literasi, ya seharusnya Kementerian Pendidikan harus membuat program itu, melaksanakan program itu, dan kemudian membawa program itu ke desa. Setelah program itu ada di desa, anggarannya itu juga dari kementerian yang bersangkutan, tidak kemudian dibebankan kepada desa. Seperti itu, Bung. Bung, ini aku kan membaca ini ya, saya membaca Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ini nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ya. Nah, ini ada 18 ya poin SDGs ya. Yang menurut saya ini sangat tidak masuk akal ya. Misalnya ini ya. Yang pertama itu desa tanpa kemiskinan ya. Nah, ini kan sebenarnya mandat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara ya. Artinya kalau desa tanpa kemiskinan itu kan harus menjadi pekerjaan pemerintah pusat dong. Ya enggak, karena mereka punya anggaran yang banyak untuk membuat desa tanpa kemiskinan ini. Nah, kalau yang seperti ini dibebankan pada desa kan ya itu tadi jadi dana mereka yang seharusnya berdasarkan perencanaan mereka sesuai dengan masalah yang ada di desa itu, maka kemudian dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan dari pemerintahan supradesa ya, program dari pemerintahan supradesa seperti desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera dari Kementerian Kesehatan ya. Pendidikan desa berkualitas ini ya nggak bisa desa dikasih tanggung jawab pendidikan yang berkualitas. Paling di desa itu kan adanya sekolah dasar ya. Ya enggak? Sekolah dasar itu dan guru-guru di desa itu kan bukan tanggung jawab dari pemerintah desa. Iya, dia enggak. Kalau SD itu kan kewenangan dari pemerintah kabupaten, ya kan? Kalau TK dan ini sih yang PAUD mungkin ya, mungkin. Tetapi ya bagaimana cara desa membuat guru PAUD menjadi berkualitas? Misalnya, ya kan? Dia nggak punya instrumen untuk itu ya. Kemudian keterlibatan perempuan oke. Desa layak air bersih dan sanitasi, ya ini juga dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Desa berenergi bersih dan terbarukan dari Kementerian Teknologi ya.
pertumbuhan ekonomi, desa merata, nah, infrastruktur macam-macam gitu loh. Jadi dari 18 ini semua adalah kegiatan-kegiatan atau program dari kementerian sektoral ya. Ya. Mulai dari Kementerian Bappenas ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Nah, bagaimana bisa desa dibebankan dengan tanggung jawab sebesar ini? Begitu loh. Sementara keuangan desa itu sangat terbatas. Ya enggak? Kalau saya melihatnya seperti ini, Bung. Punya uang ratusan triliun. Ya kan? Ya. Jadi ya sangat aneh. Misalnya uang ratusan triliun itu tidak bisa digunakan untuk membiayai kesuksesan program mereka sampai di desa. Ya enggak? Ya. Jadi itu lagi-lagi ketidakmampuan negara di dalam memanage. Lagi saya melihat bahwa ketidakmampuan negara di dalam memanage program yang seharusnya menjadi tugas mereka. Fungsi kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, iya, mencerdaskan bangsa, itu kan tugas negara, ya, tugas negara, bukan tugas desa itu. Tugas negara. Nah, kalau memang itu sebenarnya mau diserahkan ke desa, mereka juga sebenarnya harus melihat, para teknokrat ini harus melihat, apakah desa memiliki kemampuan untuk mengelola itu semuanya. Ada banyak instrumen yang bisa kita gunakan untuk melihat kemampuan desa, misalnya penyelenggaraan tentang desa tanpa kemiskinan tadi. Desa tanpa kemiskinan ini masalah ekonomi. Sumber daya ekonomi di desa itu kan sangat terbatas sebenarnya, termasuk orang yang mengelolanya juga itu sangat terbatas. Walaupun ada beberapa desa yang bisa pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa, tapi tidak semua desa bisa melaksanakan itu. Nah, tadi desa cerdas yang memiliki pendidikan yang layak, apakah desa memiliki instrumen untuk melaksanakan itu? Iya. Itu tidak ada. SDM desa untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap masyarakat desa itu sangat terbatas. Seharusnya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan ini. Yang nanti pembebanannya untuk semua program SDGs itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Ya, desa itu nggak punya sekolah loh. Iya, karena kewenangan untuk mengurus sekolah SD dan SMP itu kewenangan kabupaten, SMA itu kewenangan provinsi. Nah ini, kalau memang seperti ini, kenapa tidak dibebankan kepada kabupaten saja? Biar nanti pemerintah desa lebih berfokus kepada melaksanakan fungsi-fungsi asal-usul mereka. Iya, fungsi yang terkait dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan sosial kemasyarakatan. Nah, fungsi-fungsi itulah yang seharusnya diberikan dan dibebankan kepada desa tanpa harus memasukkan lagi tugas-tugas lain yang pada akhirnya membuat fungsi utama desa itu menjadi tidak terlaksana. Nah, ini juga di sisi yang lain nih, Bro. Ada nggak misalnya kasus di desa, ini kan semacam pemerintah membuat banyak sekali aplikasi ya, mulai dari sistem informasi desa, sistem keuangan desa, sistem perencanaan desa, aplikasinya banyak sekali gitu loh. Jadi ya manfaatnya kepada masyarakat itu apa? Jangan-jangan uang desa itu habis untuk membayar aplikasi itu, membayar siapa yang menginput data ke dalamnya, kemudian uang itu sama sekali tidak berguna atau bermanfaat bagi ya pembangunan desa, apalagi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat desa ya. Nah, kemudian yang kedua, ada nggak indikasi misalnya
Ya saya sih selalu mengatakan bahwa aplikasi itu mengadministrasikan kemiskinan. Jadi si A misalnya miskin, tinggalnya di sini, rumahnya seperti ini dan lain-lain sebagainya ya. Tetapi manfaat dari uang untuk si miskin itu sama sekali tidak ada. Ya, memang ada indikasi seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita, ya, kalau saya secara pribadi setuju adanya sistem yang membantu di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Tapi dia hanya membantu. Dan karena dia bukan segala-galanya, bukan segala-galanya, dia hanya membantu. Dan itu pun sebenarnya cukup satu aplikasi saja. Tinggal aplikasi itu memasukkan semua hal, mulai dari perencanaan, penata usahaan, sampai dengan mekanisme pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaan keuangan desa di dalam satu sistem, bukan sistem yang berbeda. Nah, selama ini kan melalui sistem yang berbeda, sehingga kemudian sistem ini pada akhirnya hanya menjadi proyek saja, proyek para teknokrat, kemudian dipergunakan oleh desa, ya. Dan pada akhirnya juga cukup banyak juga dosen loh bro yang menjual aplikasi itu. Ya, mereka memanfaatkan kelemahan desa. Mereka kemudian banyak membentuk aplikasi-aplikasi seperti itu. Yang menurut saya ya itu adalah pembodohan terhadap desa, dan itu adalah bagian dari proses secara perlahan, istilah saya itu ya memiskinkan desa. Dengan hal ini bukan membantu mensejahterakan desa, tapi membantu memiskinkan desa. Dan yang lebih parah lagi, ini menurut saya menjauhkan perangkat desa, kepala desa, dan juga pemerintah desa dari masyarakat desa. Ya, ini ada seorang teman yang mengatakan begini, aplikasi ini seperti hutan lebat, tetapi kemiskinan desa itu seperti hutan gundul yang tidak diurus. Ya, karena tidak diurus. Orang pada sibuk mengurus sistem, tidak mengurus masyarakat. Ini bahaya. Memang ke depan menurut saya yang perlu dilakukan adalah harus ada gerakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk berani mengatakan tidak mempergunakan sistem-sistem yang dianggap tidak produktif bagi desa. Ya. Ini harus ada gerakan itu. Saya rasa Pak Toro di salah satu YouTube-nya itu ada mengulas tentang menantang desa, menantang SDGs. Hanya sejauh ini kan melalui berbagai macam forum kita mendengar berbagai keluhan-keluhan dari kepala desa ya tentang bagaimana jebakan teknokrasi ini membuat mereka sibuk mengurus administrasi ya, menginput data, tetapi tidak sibuk untuk mengurus dan melayani masyarakat desa. Mereka lupa dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan, tetapi mereka lebih mengerjakan apa yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah supradesa. Bagaimana Bro melihat kalau di Kalimantan ada nggak misalnya suara-suara menantang dari desa ini terkait dengan banyaknya kebijakan sektoral yang membebani desa? Kalau keluhan-keluhan dan keinginan untuk melawan itu sebenarnya banyak. Hampir datang dari semua desa. Tapi lagi-lagi keberanian mereka untuk bergerak itu yang masih belum tumbuh hari ini. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ada intervensi yang dilakukan kepada mereka, yang dilakukan oleh pemerintahan supradesa agar mereka melaksanakan program itu. Ini akhirnya menjadi sebuah program yang wajib untuk dilaksanakan oleh desa. Itu catatan penting yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar dari pengalaman di desa,
agar desa itu mau melaksanakan program tersebut, diadakan lomba. Siapa desa yang paling tepat waktu melaksanakan kegiatannya melalui aplikasi itu diberikan reward. Nah, ini berbahaya. Ini upaya untuk menyeburkan desa secara berkelanjutan agar memiliki ketergantungan dengan sistem. Ini yang berbahaya. Seharusnya kita tidak melakukan penanaman dan upaya seperti itu. Yang dilakukan seharusnya adalah memberikan penyadaran kepada mereka agar mereka tidak tergantung kepada sistem. Karena sistem ini pada akhirnya menjauhkan mereka dari masyarakatnya, menjauhkan mereka dari konstituennya, yang pada akhirnya akan membuat gap dan statement-statement negatif oleh masyarakat desa terhadap perangkat desa dan pemerintah desa. Nah, ini menurut saya ya sesuatu yang yang menurut saya pembelajaran yang tidak baik lah bagi kita. Oke, Bro. Saya rasa cukup ya. Atau ada hal yang bisa disampaikan lagi? Saya rasa nanti dari diskusi ini kita akan diskusi lagi mungkin minggu depan terkait dengan pengembangan dari diskusi malam ini ya. Nah, mungkin kita akan diskusi tentang reorientasi negara ya. Reorientasi negara itu ya kita mengembalikan negara kepada mandat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sehingga kalau itu merupakan mandat konstitusi ya elemen yang melakukan itu adalah pemerintah pusat ya. Karena kalau dilakukan oleh desa ya desa tidak cukup mampu untuk mencerdaskan bangsa dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena dia nggak punya instrumennya. Dia tidak memiliki perangkat yang cukup memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu. Tidak memiliki perangkat yang cukup memadai untuk melaksanakan fungsi itu ya. Kecuali menjalankan amanat Undang-Undang Desa dalam 4 bidang itu ya. Bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang sosial kemasyarakatan ya. Kalau ada kebijakan-kebijakan sektoral yang membebani desa, ya menurut undang-undang itu harusnya mereka melawan ya. Karena di sana juga dijelaskan bahwa desa berhak untuk menolak program-program sektoral yang membebani desa yang tidak disertai dengan tenaga, kemudian biaya dan fasilitas ya. Kira-kira begitu, Bro. Terima kasih untuk malam ini. Salam hangat dari Studio Gori Sadan TV. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Kita keluar ya. Oke. Terima kasih.